Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fani Nur Hidayah dengan NIM 23403030 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika bisnis Islam dengan dosen pengampu Ibu Sri Haryanti. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika bisnis Islam. Saya akan menjelaskan tentang 5 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian etika bisnis, yang kedua dasar hukum, yang ketiga peran dan fungsi, yang keempat prinsip dasar dalam etika bisnis, yang kelima implementasi dalam UMKM. Pembahasan pertama yaitu apa sih etika bisnis Islam? Nah, etika adalah sesuatu mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan etika bisnis Islam adalah suatu penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis sesuai dengan syariah Islam, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Baik, selanjutnya dasar hukum dalam etika bisnis Islam. Di sini saya mengambil dari Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa halallahul bai'a wa harramar riba. Nah, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Jadi di etika bisnis Islam ini tentunya harus terhindar dari yang namanya riba, maisir, dan goror. Tentunya dalam menjalankan suatu bisnis Islam itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya kita akan memasuki prinsip dan fungsi dalam etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu membentuk perusahaan yang kokoh. Nah, etika bisnis Islam ini membentuk perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing tinggi. Ini karena etika bisnis syariah memberikan landasan yang kokoh untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan bisnis. Kemudian yang kedua, mengatur aturan modal dan menghindari kegagalan modal. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Tanpa adanya sikap jujur, bisnis akan sulit untuk maju dan berkembang di tengah persaingan. Dalam Islam, aturan etika bisnis ini diatur untuk menghindari perilaku yang tidak etis dan memastikan bahwa ekonomi bisnis itu dilakukan dengan cara yang adil dan halal. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, tentunya dengan memegang teguh etika atau moral bisnis, perusahaan dapat menumbuhkan dan mengembangkan bisnis karena kepercayaan konsumen yang tinggi. Yang terakhir yaitu mengurangi resiko dan menciptakan nilai. Dengan menerapkan etika bisnis Islam, pelaku bisnis dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam suatu bisnis sehingga mengurangi resiko kegagalan. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, perusahaan ini juga dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan sehingga meningkatkan keuntungan yang ekonomis. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam prinsip dasar etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu keesaan. Nah, dalam konsep ini manusia itu akan menimbulkan perasaan selalu diawasi dan direkam segala aktivitas kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dalam melakukan aktivitas bisnis itu tidak akan mudah menyimpang dari prinsip dan nilai syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keseimbangan. Dalam bisnis itu harus ada keseimbangan atau keadilan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Dengan adanya ini, konsep tauhid akan mengintegrasi perilaku keseimbangan dan keadilan. Yaitu kehendak bebas. Nah, dalam suatu bisnis itu manusia sepenuhnya memiliki kebebasan dalam memilih suatu bisnis, namun tetap harus sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Tentunya manusia itu harus selalu bertanggung jawab dalam semua tindakan yang telah dilakukan. Yang kelima, kebajikan. Nah, di sini itu suatu tindakan memberi manfaat lebih terhadap orang lain, tidak mengecewakan dan menimbulkan mudarat bagi orang lain tersebut.
Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai implementasi UMKM. Baik, di sini saya mengambil penerapan etika bisnis Islam di toko ikan milik Pak Andi. Yang pertama yaitu kejujuran dan keterbukaan, menyantumkan harga ikan dengan jelas-jelasnya. Kemudian yang kedua, menjual ikan-ikanan yang masih fresh dan berkualitas sesuai dengan deskripsi. Kemudian yang ketiga, menggunakan timbangan yang terkalibrasi dengan baik untuk menghindari kecurangan. Yang keempat yaitu menentukan harga yang wajar, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah dengan mempertimbangkan biaya produksi dan harga pasaran. Yang kelima yaitu mengganti ikan-ikanan yang sudah busuk dengan yang baru. Kemudian yang keenam, memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan santun kepada semua pelanggan. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari riba. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika ada salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.